Kabit Oh banta dungo ya lulun tayang bah pendidikan Ya betul. Bapakku pada Aceh Bucarang Pagriban macam Lampun didikan bak meningkat dumna baik pun koda dutun dengan dang Ya betul. Nyan padna mandang anu min burada namun Acehnya tinggalan Ya. mutu pendidikan gedanya bana Hana payah hata pegah getanyo wahai ecayan dilun temangan hanapan dengan pendidikan lagi gepegah le Bapak DPRA Ya. le Bapak Al-Budul Fatah buno kala gepegah lagayan macam memang rajin hanapan jino lun dengo haba menancir menyomantang Pak Kadis yang lagi Pak Syaridin ulun tak yakin tentang pendidikan di Aceh Mulia Betul. belum naga kawal lom tentang masalah anggaran dan yang lain lo macam oleh DPRA belum berikut ni paknyan na masalah pendidikan pai oleh Bapak Saifuddin tersayang jepat yang kana baca mirah yang luar biasa memang jino gutanyo hana putat payang nubedoh cayan dengan sempurna jino tatun laju jino berijang-rijang untuk takalan paduboh macam tentang arahan gutanyo peguna menancin iba malamnya nesambung berijang yupeh canang jepat bat tengku pajak Betul. karena ni bak malamnya jet gura didengar le rumah-rumah anak pendidikan anak tikula mulai SD harakan tanpa tru SMA oleh tu babanya nyulun tayang nyoba pendidikan ai gedanya buna sapu tu dan ura ataupun malam ada lun tayang baku bi buna barata Bendoi asa podok ura Kumah bengopi Adik-adik dengku bak pintu rima Ada tikula dumbuku jihdi tiji Demi abu cilam belajar bak tikula menyotan tikula ayah germutua anu mitanya tu tabaku bitinga Tuhan Bendoi lagi cehyan jamun Hantaman SMP Wahai teku hati Pelom rohba SMA Allah urun jamun dileng yang tada tukre ya jaba SMP ngan jaba ya luna muntada Betul. rumah lagi jino nangro laka canggih dalam kaku dengan sedan motor kaharola. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan juga bimbingan dari Bapak Saifuddin, yaitu Kabid Pai untuk menjalankan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puja ke Tuhan deni banyak selawat ke Nabi. Betul. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan yang kebaulun Tuan saja Mbak acara Aceh TV. Amin. 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 Luar biasa ya. Terima kasih yang sama-sama takzim dan hormat kita kepada Bapak Syaridin, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, juga Bapak Muhammad Al-Fatah, Ketua Komisi 5 DPR Aceh. Ini dua serangkai yang tidak pernah terpisah. Bersama dengan teman-teman di Dinas Pendidikan, para kepala bidang, kepala seksi dan panitia-panitia seluruhnya, Sehyan bersama CS-nya, juga para lurah TV Aceh,
semuanya yang kami hormati, khususnya para penonton di televisi, di layar kaca, pada masyarakat Aceh semuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu yang terakhir program atau visi misi Bapak Gubernur Aceh ini khusus untuk diberlakukan di Aceh. Programnya Aceh ini ke depan itu adalah Aceh hebat. Dan jarang. Bukan, Aceh hebat. Ya. Untuk hebatnya Aceh diimplementasi, diterjemahkan dengan langkah-langkah. Betul. Langkah yang pertama adalah langkah untuk careng. Ya. Kalau bodoh menyobangai hana hebat. Betul. Untuk hebat, masyarakat Aceh, rakyat Aceh harus careng. Betul. Careng inilah lewat pendidikan. Tapi careng itu tidak hanya cukup careng. Bisa rakit bom, bisa rakit senjata, bisa naik ke langit. Ya. Tapi careng itu harus ada adab. Oleh karenanya salah satu program Aceh Careng dan Mengadab. Ada. Adab itulah masuk kategori pendidikan agama ini. Oleh karenanya sudah sangat tepat. Sejalan penaglarang di Aceh sejalan dengan ideologi, dengan aturan, dengan undang-undang nasional Betanyo. Nasional Betanyo. Di mana pendidikan agama itu harus lebih utama. Ya. Di atas segala-gala yang lain. Yang lain. Betul. Careng harus, tapi mengadab beragama harus. Nah, oleh karenanya di Aceh sesuai dengan amanah undang-undang, mulai daripada ideologi negara Pancasila, itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu pendidikan agama di sana. Sampai kepada pembukaan terus dijabarkan pada Undang-Undang Dasar 45 sampai kepada coba dibuka dibaca Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional bukan hanya terutama bukan terlebih dahulu untuk menjadikan peserta didik itu untuk bisa menghitung, untuk bisa berenang, untuk bisa sepak bola. Akan tetapi terlebih dahulu tujuan pendidikan nasional adalah untuk beriman, bertakwa, baru cerdas, kuat, sehat. Nah, oleh karenanya tidak bisa lepas. Nah, kemudian ini sudah sejalan bahwa kita di Aceh harus kita bangun, kita bangkitkan pendidikan di Aceh itu yang Islami. Harus kita perkuat. Nah, apa penguatannya? Nah, ini yang sedang kita pikirkan bersama-sama. Tidak mungkin bidang PAI sendiri, Kanwil Kemenang sendiri, sebagaimana tadi sudah diuraikan, akan tetapi semua elemen DPR Aceh, Majelis Pendidikan, Dinas Syariah, Badan Daya, Dinas Pendidikan, apalagi Kanwil Kemenang harus bersama-sama, juga masyarakat, sampai kepada tanggung jawab juga ikut bersama-sama sesuai dengan porsi profesi masing-masing, termasuk polisi harus bersama-sama terpadu. Alhamdulillah untuk kita Aceh sudah sepakat semuanya, sudah menyatu. Ini luar biasa sudah terpadu. Ibarat sebuah gedung, Pak. Kalau ibaratnya Pak Patah di DPR Aceh itu sebagai ibarat atap, kalau atap bocor ya Pak Patahnya bocor ya atap pendidikannya bocor. Kalau guru ibaratnya sebagai dindingnya keropos, hancur juga pendidikan. Oleh karenanya ibarat sebuah bangunan, ada lantai, ada fondasi, ada tiang, ada atap, semuanya harus DPR Aceh, Dinas Pendidikan, semua elemen harus bersatu kokoh dan semuanya harus hebat. Nah, oleh karenanya sudah sepakat semuanya di Aceh itu sehubungan yang kita pikirkan sekarang ini sebagaimana disampaikan tadi, kondisi kita hari ini adalah hasil pendidikan masa yang lalu. Hasil pendidikan masa yang lalu, inilah kondisi saat ini.
Nah, kondisi saat ini tantangan kepada anak generasi anak cucu kita sebagaimana disampaikan tadi, kita berpikir sekarang bagaimana nasib anak cucu kita ke depan. Nah, inilah lewat sektor pendidikan harus kita perkuat pelajaran agama. Ini sudah sepakat. Oleh karenanya alhamdulillah dengan hasil bersama-sama berjuang semua elemen sudah terbentuk kurikulum pendidikan khusus Aceh yang plus, kurikulum nasional yang plusnya Islami. Sudah ada kurikulumnya. Oleh karenanya termasuk di sana juga ada tulisan, insya Allah dalam waktu dekat diusahakan bisa di-launching oleh Bapak Gubernur khusus untuk Aceh. Untuk itu ada beberapa hal pendidikan agama yang diperkuat di Aceh itu yang selama ini jumlah jam sangat sedikit. Nah, kemudian juga semua ilmu pengetahuan sebagai kita Muslim, semua ilmu pengetahuan plat batak kaya badai bersumber dari satu, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, oleh karenanya kurikulum Aceh termasuk mata pelajaran umum harus terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran agama. Fisika agama yang kita coba bentuk pabriknya sekarang ini, kita olah anak-anak kita, anak cucu kita nanti ke depan menjadilah dokter yang Islami, polisi yang Islami, ya, tentara yang Islami dan seterusnya semuanya melekat dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga tantangan kekhawatiran kita saat ini masalah narkoba, masalah kekerasan, pembunuhan, korupsi apalagi ya, insya Allah dengan kita berbuat saat ini kita harapkan anak cucu kita ke depan akan berubah ya, lebih baik dan mapan dalam mengarungi kehidupan di masanya nanti, karena pesan Rasulullah juga ya, bangunlah anak cucumu, bangsamu sesuai dengan masanya. Mungkin ya seperti itu kira-kira gambaran harapan-harapan kita apa yang sedang kita perjuangkan, dan terima kasih ini semua pihak ya, termasuk ini juga luar biasa nih Pak Muhammad Al-Fatah ini ya, dipacu selalu Pak Saifuddin. Kapan itu buku kurikulumnya pendidikan Aceh itu Islami siap selesai? Tahun 2019 katanya sudah harus go. Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kena dengar hesian yang cukup metuah pakiban ke arah le Bapak Saifuddin dari Kemenak ya agama dan menanci nibak malamnya telah kecit petuah dan arah dari sebahagian besar yang nabak getanyo. Alhamdulillah nibak malamnya dua getanyo kali tak dengar pakiban arah tentang pendidikan di Aceh Mulia. Benutup pule gata nibak uronyo oleh iklannya tatamong teman. Batuk paru-paru saya sembuh di Pusaka Alam. Alhamdulillah keluarga Lung sehat lahir batin semua bapak Pusaka Alam. Kolesterol dan kemas-kemas sudah sembuh berobat di Pusaka Alam. Alhamdulillah Lung kepulih lo mubat bak Pusaka Alam. Gatal-gatal saya sudah sembuh, sudah mengobati di Pusaka Alam. Jerawat saya tidak tumbuh lagi setelah diobati di Pusaka Alam. Ramani saya sembuh di Pusaka Alam. Amanda saya sembuh di Pusaka Alam. Cing batu saya sembuh berobat di Pusaka Alam. Badan saya langsing setelah berobat di Pusaka Alam. Wasir kapulih jino leh mobat bak Pusaka Alam. Polip dan sinusitis saya sembuh tanpa operasi di Pusaka Alam. Asam lambung saya sudah sembuh sesudah diobati di Pusaka Alam. Anda menderita penyakit kronis? Anda sudah berobat kemana-mana tapi belum kunjung sembuh? Pernah melakukan operasi tapi penyakit Anda muncul kembali? Kunjungi sekarang juga ke klinik alternatif Pusaka Alam. Penyembuhan penyakit dengan ramuan alami tanpa operasi yang sudah teruji khasiatnya. Mampu mengobati segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Tidak diragukan lagi kemampuan kami dalam mengobati penyakit kronis sampai tuntas. Kunjungi sekarang juga alamat kami.
Jalan Terminal Batoh, depan Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Betku nak saksikan sabi-sabi dalam program Semoga di Aceh TV tiap malam Jumaat pukul 8. Di langit banyak bintang mudampang, mati putra pang yalur purumoh raja pada puo matalah pendidikan. Yang kata dengar pun julatan hebatlah gaina Aceh bucarong adik luntayang. Dengan pendidikan menang kerupa muyo dan carong gudanya bangai. Oh aki ya lurai nanggro kagak poju umbang. Betul lagi ku pegale urang awai. Menyolumi adano ku bumu ku bang. Menyogadoh pendidikan tentego dua raja. Allah. Penting tatanyo inongon agam. Tak jalankan program pendidikan Bandung ke anak-anak. Anak yang ubit mulai TK wahai rakan. Meranjak alanyan SD, SMP, tamat SMP. SMA berjang leh pendidikan lentung sarjana. Awatena sarjana berwujud tak pegah haba wahai rakan. Bege tagalan dewan calon kepala negara getanyo kana pendidikan SA ataupun SPD. Lagi Bapak Syaridin getanyo urang lam pendidikan. Nyan urang tikula mayang memang pangkat pih kana na pangkat kau nyan na ke SPD MPD bundu tepu wahai ecayan. Nyan Pak Syaridin lontuan memang patut tabangga menyematalah teni kau nyan pih dapat kau hai cut bang. Memang jika dari awal kau nyan urang lu seni di Aceh mulia. Mi ba watenyo bek nu fikir le don pugah ba laganyo kau nyan hana ke tepu pagi pan hanje gerawi wahai ecayan menyota pelih baganyan han pengoh tinja. Oleh sebabnya ya lelun tayang Gudayo sampaikan bak pemuda-pemuda Aceh bu hebat. Betul. Sarang olunyan supaya bek ketinggalan dengan orang luar menyotan carang wahai urakan. Karu gamak goyam ake mata karena tanyo hanjur tapu hanya tulisan. Wahai cubang hanjur angkata oleh sebabnya tayo sampaikan kepada adinda tertayang yang tak terkinta saja atikula hai debu maya. Karena pendidikan purule bagada. Beting de beting budak jam menuntut beting hai beting budak jam menuntut taja sikula serutangan sayangan mama berdoa nilai palir beting.
bada ete Getanyo menuntut hanmu bada tajak ber Medan tajak sikula Buddha hai ade menuntut tajak menuntut Buddha tajak babun menuntut dengan tikula hanmu bada paket ade medua tajak betul kuliah bandu medigada hanmu bada paket ade medua betul kuliah tajak serjana bedengen bedengen bedah dah menuntut bedengen bedengen bedah dah menuntut tajak sikula serutangon bun ayangan poma nama doa ni ling palit bedengen bedengen wahai ade lo tanyo bedengen anyo kaju dabut jamur ka akhir mata Betul wahai ade loti ganda bandung menuntut Pernah tajak buat pemayang tajak sikula Tiga bedung lain tumpuk habis ju Betul tanyo ke punggung selama masa Tuntun ilmu tengku metua Tanpa umukah memang kagayu aja Tuntut tikula getanyo bersama-sama Wahai rakan bertanpa ulangan mayang Truh unang grawa Cina Cita tuntian dia lelun tayang Nyona tabot percayaan Wahai jedara Bakto tatanyong Cita tanyong matalah pendidikan Pagriban macam niku jedara Sini tanyong laju di dalam wahai rakan Tupaya bek mengabai dalam acara Nyo matalah pendidikan ke pagriban macam Coba bapak penjelasan pagriban jarak Silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kesempatan ini diberikan kesempatan buat kami. Terlebih dahulu penghormatan saya kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Penghormatan saya kepada Pak Abdul Fatah Komisi 5 Bidang Pendidikan dan kepada Kemenag diwakili oleh Habib Pai di malam berbaik ini. Ada di dalam Hari Pendidikan Daerah Aceh yang ke-59 tanggal 2 September nanti khususnya di bidang pendidikan vokasi sebagaimana dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas kita yang mengatakan pendidikan itu dilakukan perubahan dari pinggiran terutama saya di bidang pendidikan vokasi atau saya mewakili bidang pendidikan SMK dalam era Hadidida ini kita melakukan perubahan di bidang SMK khususnya vokasi sebagaimana instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 instruksi nomor 9 tahun 2014 yang 16 yang mengatakan ialah revitasi SMK yang harus segera dilakukan. Terutama ada 4 pilar di dalam melakukan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden kita Bapak Presiden Jokowi ialah yang pertama di bidang pariwisata, yang kedua di bidang agro pertanian, yang ketiga di bidang kemaritiman, kelautan, dan keempat industri kreatif. Dengan melakukan instruksi tersebut kita sudah bisa mulai dengan era kemarin Undang-Undang 23 tahun 2012 beralihnya SMK, SMA, BKLK ke provinsi. Ya, kita SMK untuk melakukan perubahan dibantu oleh dukungan sumber-sumber dana yang cukup, terutama sekali didukung oleh stakeholder yang ada di Aceh khususnya di Dewan ialah Bapak Abdul Fatah yang cukup memperhatikan vokasi yang banyak telah mengalokasikan dana tentang pendidikan untuk guru-guru vokasi yang akan magang ke luar negeri. Ada tahun yang lalu diberikan kesempatan ialah magang guru produktif itu ke Amerika
siswa peserta siswanya, dan juga diberikan ke negara Belanda juga guru dengan anaknya, dan ada alokasi ke Prancis. Ini adalah dalam rangka pengembangan pendidikan vokasi yang ada di Aceh dengan program-program yang telah dibantu, dianggarkan yang maksimal. Ini ke depan dengan Hari Pendidikan Daerah yang ke-15 ini, kita melakukan perubahan-perubahan di pendidikan SMK vokasi, khususnya dalam rangka mencetak pendidikan, mencetak lulusan yang mampu terserap ke dunia industri. Itu harus, dan SMK beda dengan SMA pada persisnya. SMK akan melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK, tamat SMK harus mampu dia bekerja di dunia industri dengan istilah ialah BWW, bekerja mandiri dan wirausaha. Ini harus mampu kita berikan kepada anak, khususnya anak Aceh yang ada di bumi Selama Mekah ini, dengan pendidikan berbentuknya vokasi untuk merubah pola-pola ke depan yang lebih bagus. Untuk merubah Aceh inilah tidak ada lain, tidak bukan adalah kita akan melakukan di segi pendidikan yang kita dahulukan. Cuma ini dari sedikit harapan dari pemerintah Aceh untuk memperhatikan segi-segi pendidikan vokasi sebagai institusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan beberapa pandangan untuk ke depan, dan juga kita akan langsung menerima telepon dari salah seorang warga kita ataupun Bapak dari mana ini, akan kita terima langsung tanya jawabnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ira di Lampaseh. Ira di Lampaseh, Kota Banda Aceh ya. Oke, silakan Ira. Iya, selamat Hari Pendidikan Daerah. Saya mau nanya kepada Bapak Syaridin SPD. Pertanyaannya tentang biaya pendidikan yang masih mahal. Bukankah dulu pemerintah telah merencanakan biaya untuk pendidikan yang murah? Itu saja, Ira? Iya, itu saja. Oke, terima kasih Ira dari Lampaseh, Banda Aceh. Ya, ditujukan kepada Bapak Syaridin ya. Kepada Bapak mohon untuk sudi kiranya untuk menjawab pertanyaan dari Ira tersebut. Terima kasih Ibu Ira atau Adik Ira kalau masih muda. Pertanyaannya bagus sekali. Betul. Karena di studio juga hadir Pak Abdul Fattah, Ketua Komisi Pendidikan yang melegalisasi tentang anggaran pendidikan. Kalau pertanyaannya kenapa biaya pendidikan masih mahal, saya juga bingung ini. Karena memang sesungguhnya di Aceh tidak ada biaya pendidikan. Artinya siswa, orang tua tidak diwajibkan untuk membayar SPP hari ini. Kalaupun ada, itu adalah untuk program-program yang dilaksanakan di luar kurikulum wajib. Misalnya untuk pengembangan diri, untuk mempercepat anak-anak kita memahami materi-materi yang diberikan dalam jam wajib. Mungkin ada program-program khusus yang dilaksanakan sekolah. Itu pun atas dasar persetujuan bersama, kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua atau melalui komite sekolah. Kalau Ibu Ira tadi menyampaikan bahwa biaya pendidikan mahal di Aceh, saya perlu penjelasan.
mungkin pada kesempatan yang lain apakah Ibu Ira bisa datang langsung ke Dinas Pendidikan Aceh? Ya, karena Dinas Pendidikan Aceh terbuka untuk siapapun yang berhubungan untuk pendidikan akan kita terima. Biaya yang bagaimana dan sekolah yang mana kalau di Banda Aceh atau di daerah lain yang memang ada anggaran khusus wajib yang harus dipenuhi oleh siswa atau orang tua untuk bisa bersekolah. Karena untuk anak yatim hari ini pemerintah Aceh atas persetujuan DPR A itu ada 99.000 ya, ada 99.000 lebih kurang anak yatim mulai dari SD sampai dengan SMA itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah Aceh yang jumlahnya adalah 2.400.000 per tahun dan itu sudah kita bayarkan untuk tahun 2018 ini. Untuk 1 tahun sudah kita bayarkan dalam 2 tahap. Untuk itu masukan dari Ibu Ira ini akan menjadi bahan bagi Dinas Pendidikan untuk melihat kembali, mungkin bersama-sama dengan komisi yang membidangi pendidikan bersama dengan Pak Patah, karena beliau sangat peka terhadap pendidikan, sering memberikan kritikan, sering memberikan masukan, sering memberikan ide untuk membangun. Ini untuk sama-sama kita tinjau. Kalau ada, berarti kita akan benahi. Tidak ada biaya pendidikan yang membuat anak-anak Aceh, masyarakat Aceh untuk tidak bisa mendapatkan kesempatan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak. Kalau taman kanak-kanak mungkin berbeda dengan sekolah dasar sampai dengan SMA, SMK, apalagi anak-anak inklusi atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke Pak, mungkin akan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Ini Pak, saya mau tanya ini saya dari saya dengan Agung dari Puni. Oh, Agung dari Puni ya. Nah, ini saya mau tanya, itu kenapa ya pendidikan atau mutu pendidikan di Aceh ini saya rasa jauh tertinggal daripada standar-standar pendidikan di daerah-daerah lain. Iya. Apakah itu memang penyebab standar kitanya rendah atau memang potensi guru-guru atau pengajar-pengajar kita yang belum mumpuni? Iya, terima kasih. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan dari Bapak sangat bagus. Mungkin periode lama juga pada zaman dulu sekarang sudah ada peningkatannya. Mungkin bisa dijawab juga untuk sedikit kami mohon kepada Bapak Al-Fatah bagaimana untuk kinerja berikutnya kita. Terima kasih. Mungkin ada benarnya kalau kita bandingkan dengan daerah lain, kita masih ketinggalan segi mutu. Jadi sepengetahuan yang saya pahami bahwa mutu pendidikan itu sangat tergantung kepada guru, kepala sekolah, pengawas, sarana prasarana maupun partisipasi dari publik atau orang tua. Jadi kalau kelima hal yang kita sebutkan tadi ini bagus, secara otomatis mutu pendidikan itu akan bagus. Cuman ada beberapa persoalan yang kita lihat di Aceh, pengamatan kami dari DPR. Salah satunya adalah memang dari sisi uji kompetensi kita sudah memadai. Tapi ada sisi lain, kita kalau kita lihat guru-guru kita hari ini memang ada bahagian-bahagian guru yang berlebih. Tapi ada guru-guru mata pelajaran tertentu kita masih kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena guru-guru hari ini banyak menumpuk di pusat perkotaan, baik itu ke kota kecamatan maupun di kota-kota kabupaten. Dan ini kita setelah melakukan koordinasi dan meminta pada Kadis ini untuk mendistribusikan kembali pemerataan, dan ini sudah dilakukan menurut laporan pada kami
yang dimulai awal tahun 2018 yang lalu, dan ini sudah mendekati final pendiskusian ini. Yang kedua, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Mista di bidang pendidikan vokasi, yaitu di SMK, dan kita hari ini juga mengalami kekurangan guru produktif yang luar biasa, ya, guru produktif yang luar biasa. Jadi oleh karena itu dengan pengaruh kekurangan guru ini juga akan mempengaruhi mutu pendidikan itu sendiri. Ya, jadi oleh karena itu pada tahun ini kita juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan Aceh untuk menginventarisir kebutuhan guru itu, dan kiranya apabila pemerintah membuka kesempatan pegawai atau guru penerimaan guru baru untuk lebih memprioritaskan guru-guru yang produktif ini. Yang kedua, kita juga mutu pendidikan itu juga tidak lepas dari kepala sekolah. Nah, kalau mau jujur saya katakan, sebelum SMA SMK ini berpindah ke kabupaten kota, ya, banyak hal-hal yang menjadi kelemahan kepala sekolah. Kenapa? Mungkin karena, ini mohon maaf ya kalau saya salah, mungkin karena rentang itu lebih sangat dekat. Jadi dengan perpindahan ke kabupaten kota, ke provinsi hari ini, jadi kepala sekolah itu sudah banyak ditertibkan, ya. Kepala sekolah itu punya syarat-syarat tersendiri. Jadi saya telah menerima laporan bahwa kepala sekolah hari ini nyaris hampir 100% itu sudah ada cakep. Kalau dulu pengantar kepala sekolah itu tidak memiliki cakep pada saat masih di kabupaten kota, dan hari ini sudah dibenahi. Dan juga dulu pengangkatan kepala sekolah itu dalam kanun pendidikan Aceh juga harus ada rekomendasi dari pengawas, dari siapa yang layak itu. Dan ini sudah dibenahi oleh Dinas Pendidikan Aceh, pengamatan kami. Yang seterusnya, sebuah kegiatan, sebuah operasional, sebuah organisasi itu, katakanlah organisasi pendidikan hari ini itu perlu pengawas sekolah. Dan ini juga kita lihat bahwa pengawas sekolah hari ini juga sudah banyak yang dilakukan pelatihan pengawas. Kalau dulu penempatan itu tanpa memikirkan kriteria-kriteria tertentu. Dan saya yakin, dan itu juga sisi lain, sarana prasarana ini sudah mulai memadai dengan jumlah uang yang kita miliki hari ini. Dan saya yakin untuk pada tahun ke depan, untuk masa akan datang, itu akan terjadinya peningkatan mutu pendidikan. Kenapa? Karena indikator-indikator yang kita sebutkan tadi itu akan menjadikan pendidikan Aceh ke depan lebih baik. Saya kira demikian. Oke, terima kasih kepada Bapak Abdul Fattah ya, dari Komisi 5. Dan juga kami bermohon kepada Bapak Kadis untuk bisa naik ke atas pentas panggung utama ya. Dan juga Bapak Kabir, Pak Saifuddin, dan juga Bapak untuk melajak ke atas Pak, bentar. Iya. Iya. Yan ita laju yalun adu panggung, karena malam lantung, malamnya acara pula malam kadula, wahai yalun angin kajitreun di dalam rimah. Ada piditron angin di mayang, hati kasenang ban madum anu minti kula, karena penjelasan tentang Bapak Dewan dan menancit dari Bapak Kadis tersayang nagek tepu Pak Syahridin yang ketanya bangga. Nebak malamnya wahai esyayan, hati tak senang nyudong membaca, bah dilike becut hai Bapak lun sayang, hana masalah kamu bah di belakang asai di bak kamera. Alhamdulillah rahmat Tuhan, oh no tanyo sampaikan ya acara nyoy lagu yang kunulu, wahai urakan getanyo pegat penutupan Bandung Sinara. Alhamdulillah puja ke Tuhan yang berjera alam, langit
jula lagu KB juri manggate Bandung pemirsa. Malam kajula lagu KB terima genase Bandung pemirsa. Abad terakhir dalam kerijam Bapak gadis yang tampan kedua kerabat. Alhamdulillah ramar batuhan menutup kalam aingon pugawa ono ke kamu ratu yang mau sampaikan. Jino tak pulang dua kerabat. Mungkin pesan-pesan terakhir dari Bapak Kadis untuk dipersilakan. Pada sesi yang terakhir ini saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Aceh ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh yang berada di rumah atau yang menonton langsung kegiatan ini bahwa berbicara mutu pendidikan di mana-mana kami untuk berbicara tentang pendidikan. Di awal tadi saya juga sudah katakan masyarakat menilai mutu pendidikan itu lebih melihat hanya pada satu sisi saja, yaitu pada hasil ujian nasional. Padahal kalau kita berbicara mutu dan kualitas pendidikan itu banyak sekali aspek yang harus kita lihat. Guru-guru kita, anak-anak kita ketika bertanding di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional itu anak-anak kita tidak kalah dengan daerah dan negara lain. Memang benar secara hasil ujian nasional kita belum begitu menggembirakan, tetapi kita sudah mulai bersama-sama untuk mensuarakan, mengupayakan, dan hasil pada tahun 2018 ini hasil uji kemampuan guru dan tenaga kependidikan Aceh mulai dari SD, PAUD sampai ke SMA SMK itu benar sudah berada pada peringkat ketiga nasional. Dengan meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kita berharap akan diikuti dengan meningkatnya hasil ujian nasional pada tahun 2019. Tadi Pak Abdul Fattah, Ketua Komisi 5 yang membidangi pendidikan sudah menyampaikan pemerataan guru kita belum seperti yang kita bayangkan. Hasil kunjungan kami ke 11 kabupaten kota, daerah tertinggal yang kami, desa-desa tertinggal yang kami datangi, di sana sangat memperhatikan. Hari ini adalah tugas kita bersama, didukung oleh pemerintah Aceh, didukung oleh DPR Aceh, agar lahir suatu aturan daerah khusus untuk pemerataan guru. Kalau tidak bisa jalan. Ada daerah yang hanya satu sekolah, satu guru pegawai negeri, hanya kepala sekolah. Ada daerah yang hanya 2 guru pegawai negeri, dan ada yang 3 guru pegawai negeri, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan seorang guru. Kalau daerah-daerah, sekolah-sekolah di daerah yang seperti ini, bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan? Jadi salah satu program dari Dinas Pendidikan Aceh, mudah-mudahan didukung oleh pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, untuk melahirkan satu peraturan daerah bahwa pemerataan guru didukung oleh pemerintah dan DPR, khusus di daerah terpencil. Hari ini siapapun yang kita tanyakan untuk kita tugaskan ke Pulau Aceh misalnya, itu tidak ada satupun yang mau. Apakah dengan tidak maunya guru kita tugaskan ke Pulau Aceh, kita biarkan saja anak-anak yang ada di Pulau Aceh untuk tidak ada guru yang mendidik dan mengajarkan mereka? Oleh karena itu kami sudah merancang suatu peraturan daerah, belum kami sampaikan kepada gubernur, belum sampai kepada DPR, bahwa guru-guru di daerah terpencil itu harus diatur, harus di rolling. Apakah dalam waktu 3 tahun sekali guru harus diganti. Dan mungkin kita akan mengupayakan tunjangan khusus atau insentif khusus bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Hari ini Dinas Pendidikan Aceh sudah mengusulkan kepada pemerintah Aceh agar
menyediakan alokasi anggaran untuk memberikan insentif atau TPK kepada guru yang selama ini 2 tahun ini dituntut. Insya Allah itu Dinas Pendidikan sudah kita usulkan ke tim TAPA, walaupun belum dibahas secara tuntas bersama tim TAPA dengan DPRA, tetapi saya sudah berdiskusi secara langsung dengan Pak Abdul Fattah. Mudah-mudahan pada tahun 2019 ini guru-guru, khususnya guru yang bertugas di SMA, SMK dan sekolah luar biasa di seluruh Aceh yang merupakan tanggung jawab pemerintah Aceh secara langsung dapat menerima tunjangan tersebut. Terima kasih, Pak. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Aceh TV yang telah mengundang kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekali ini. Kalau bisa dalam waktu sebulan atau 2 bulan sekali harus ada. Saya sangat tertarik dan menarik dengan kegiatan yang seperti ini. Salah satu yang ikut memajukan pendidikan adalah media. Apakah media elektronik, media cetak dan sebagainya, ini sangat penting. Oleh karena itu saya berharap kepada media, kalau ada hal-hal yang positif yang kita lakukan untuk pendidikan tanpa minta izin, kami silakan untuk disuarakan kepada masyarakat. Tetapi kalau ada hal-hal yang kurang bagus, mohon dikonsultasikan dengan kami yang ada di Dinas Pendidikan. Terima kasih, mudah-mudahan pendidikan Aceh dengan moto bersama kita bisa, insya Allah pendidikan Aceh ke depan akan bersinar. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, mungkin nibak malam yang berbahagianya, no kamu sampaikan kurang lebih. Mungkin le kejangan kesilapan kamu melakukan kamu dari grup Ratuh di Aceh TV. Terima kasih kepada saudara-saudara kamu memandum. No kamu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan, hei gerakan mudingan muda. Terima kasih kamu ucapkan kepada rakan anu sikula. Menyona umu kebilai Tuhan singolain jan merumpah demam. Allah lepan di pucuk tirai. Betul. Lepan pucuk tirai. Betul. Lepan si pucuk sirai. Yang lebih lepan pucuk tirai. Bersama kumandan hati tunggu yang kalah ingat inglam wate yang bersama. Bukan tenaga kerja